Simon bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? David meratap dan berkata, si Fang Baozu telah kembali ke Indonesia. Apa? Simon hanya merasakan dengungan di kepalanya. Seolah-olah seluruh tubuhnya jatuh dari awan. Dia membutuhkan waktu lebih dari 10 detik. Saat dia sadar kembali, dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan tegas. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Melihat dia lemah dan terlihat terlalu gugup, David dengan cepat melangkah maju untuk menahan punggungnya. Lalu dia berkata dengan hati-hati, Ayah, menurut berita resmi Indonesia, si Fang Baozuang disumbangkan kembali ke Indonesia melalui jalur rahasia. Pejabat Indonesia juga mengumumkan bahwa harta berharga yang telah hilang di luar negeri selama 200 tahun telah resmi dikembalikan. Pikiran Simon tiba-tiba meledak dan dia menangkap selimut dan bantal di tempat tidur. Dan melemparkannya jauh-jauh dengan gila-gilaan dan berteriak histeris. Apa yang sedang terjadi? Aku telah mengepung New York ke dalam tong besi. Dan setiap orang yang meninggalkan New York harus diperiksa. Terutama bandara adalah prioritas utama. Mengapa si Fang Baozu bisa kembali ke Indonesia di bawah kendaliku? Apa yang sedang terjadi? Setelah itu, dia menunjuk ke arah David dengan tangan gemetar, dan mengumpat dengan marah. Sampah. Kalian semua benar-benar sampah. David berkata dengan gugup, Ayah, aku baru saja menerima beritanya. Ini adalah laporan resmi dari Indonesia. Laporan tersebut telah diterjemahkan dan diunduh dari internet di Amerika Serikat. Kami baru menyadarinya setelah dipublikasikan di media. Dan tidak ada deskripsi atau penjelasan tentang bagaimana si Fang Baozuang kembali ke Indonesia dalam laporan tersebut. Aku tidak tahu bagaimana si Fang Baozuang kembali ke Indonesia. Tapi faktanya adalah mereka kembali ke Indonesia. Simon meraung dengan marah pergi. Protes ke Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Beritahu mereka bahwa si Fang Baozuang adalah milik pribadi keluarga Rothschild, dan minta mereka segera mengembalikannya. Sambil berkata, Simon menambahkan, jangan menunggu balasan mereka, segera hubungi kakak tertuamu kembali dan minta dia untuk memimpin pengorganisasian tim untuk berangkat ke Indonesia. Dan panggil semua pengacara terbaik di Amerika Serikat. Saat kau tiba, bernegosiasilah dengan mereka. Jika tidak berhasil, tuntut mereka. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, si Fang Baozuang harus dikembalikan kepadaku. David berkata dengan ekspresi sangat malu. Ayah pihak Indonesia mengungkapkan sejarah yang relevan dari si Fang Baozuang. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa si Fang Baozuang dicuri bersama jutaan peninggalan budaya lainnya pada saat itu. Jika kita sekarang pergi ke Indonesia untuk bernegosiasi dan membiarkan mereka mengambil alih si Fang Baozuang, hal ini tidak hanya tidak dapat dibenarkan secara hukum, tapi juga tidak bisa dibenarkan dalam hal opini publik. Opini publik, Simon berkata dengan marah. Saat dia berbicara, Simon bertanya dengan marah. Berlian di tongkat Raja Inggris dipotong dari bintang Afrika. Bintang Afrika adalah berlian dari Afrika Selatan. Edward ke-7 mengambilnya, memotongnya menjadi ratusan bagian dengan berbagai ukuran, dan memasukkan semuanya ke dalam perhiasannya sendiri. Kenapa dia mempunyai wajah sebesar itu? Mengapa dia tidak bisa mengembalikan berlian itu kepada masyarakat Afrika Selatan? Mereka merampok seluruh museum dan seluruh istana, tapi tidak apa-apa. Sialan! Nenek moyang kita berusaha keras untuk merebut kembali si Fang Baozu dari Indonesia. Mereka menyimpannya di rumah selama 200 tahun. Mengapa kamu mengatakan itu? Kembali saja, apa saya setuju? David menahan diri dan berkata, Ayah, Afrika Selatan adalah koloni Inggris saat itu. Sesuai dengan prinsip hukum internasional pada saat itu. Semua yang ada di koloni adalah milik negara induk. Bahkan orang-orang di koloni itu adalah milik negara induknya.
Belum lagi Edward ke-7 mengambil 1 bintang Afrika, meski dia merampas semua berlian di Afrika Selatan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia melanggar hukum. Setelah itu, David menambahkan, tapi situasi kita berbeda. Indonesia diinvasi oleh Barat, Indonesia tidak pernah bersifat kolonial. Apa yang menjadi milik mereka adalah milik mereka. Terus terang, nenek moyang kita mengambilnya dari mereka. Jika kita tanpa malu-malu bernegosiasi dengan mereka, kita tidak akan memiliki dasar opini publik. Tidak ada cara untuk mendukungnya. Bukan saja hal-hal itu tidak akan kembali lagi, tapi seluruh dunia akan mempostingnya di situs jejaring sosial dan memarahinya sampai mati. Simon menjadi cemas dan menamparkan wajahnya dan memarahi dengan marah, "Sial. Apa kau bermaksud hanya melihat si Fang Baozu kembali ke Indonesia?" David ditampar, dan merasa sangat sedih. Namun dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, kalau begitu aku akan menyuruh semua orang untuk kembali." Setelah itu, David berbalik dan hendak keluar. Belum lagi betapa frustrasinya dia. Dia di sini hanya untuk melaporkan berita tersebut, dan memberikan saran yang objektif. Untuk mencegah orang tua itu marah dan melakukan hal konyol. Namun siapa sangka lelaki tua itu bukan hanya menolak mengakui perasaannya, tapi juga menamparkan wajahnya. Apa yang dia coba lakukan? Lebih baik ikuti saja kata-katanya. Jika dia ingin kakak tertua bernegosiasi, biarkan kakak tertua bernegosiasi. Ketika Simon melihatnya berbalik untuk pergi, dia merasa sedikit tidak nyaman dan segera menghentikannya. "David, tunggu sebentar." David berbalik dan bertanya dengan hormat, "Ada apa lagi, Ayah?" Simon berkata, "Hubungi petugas opini publik dan tim hukum, dan biarkan mereka menganalisis cara paling masuk akal untuk menangani masalah ini berdasarkan opini publik dan prinsip hukum." David mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, dan menggunakan perangkat lunak konferensi video keluarga Rothschild, 2 ketua tim opini publik dan hukum. Salah satu dari 2 orang ini adalah jurnalis papan atas, dan yang lainnya adalah pengacara papan atas. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka di kelas atas New York. Belakangan, mereka semua berada di bawah naungan keluarga Rothschild dan menjadi anggota wadah pemikir keluarga Rothschild. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan setiap gerak-gerik keluarga Rothschild. Mereka sudah lama mengetahui bahwa keluarga Rothschild sedang mencari keberadaan si Fang Baozu. Mereka juga tahu bahwa keluarga Rothschild sangat pasif dalam memberikan opini publik karena si Fang Baozu. Dan kini, mereka semua telah menerima kabar bahwa si Fang Baozuang telah kembali ke Amerika Serikat. Saat David memulai konferensi video, keduanya langsung ikut serta. David bertanya kepada mereka berdua di depan Simon, "Kalian berdua juga pasti mengetahui berita bahwa si Fang Baozuan telah kembali ke Indonesia. Aku ingin tahu bagaimana menurut kalian lebih tepat bagi kami untuk melindungi hak-hak kami sekarang?" Penanggung jawab opini publik berkata, "Tuan, mohon maaf, opini publik online saat ini sangat tidak menguntungkan kami. Penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Peter sebelumnya untuk memulihkan si Fang Baozuan telah menimbulkan dampak negatif yang sangat serius. Sekarang si Fang Baozuang telah kembali ke Indonesia. Jika kita tetap diam dan berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, diperkirakan opini publik akan berhenti memperhatikan hal ini setelah beberapa saat. Namun, jika kita berani bernegosiasi dan memprotes saat ini, diperkirakan keluarga tersebut akan terdorong ke dalam badai lagi." Di kotak dialog video lainnya, ketua pengacara juga mengatakan, "Tuan Rothschild, menurutku apa yang dikatakan Jimmy sangat masuk akal. Kami sedang mencari si Fang Baozuang sebelumnya, tapi kami tidak menemukan si Fang Baozuang. Namanya telah dipublikasikan,
Dan banyak dari materi gambar tersebut telah diedarkan secara internal oleh orang-orang yang bertanggung jawab memblokir New York. Jika kami tidak memberikan tanggapan apapun, tidak akan ada banyak masalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.